Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Perum Channel ya. Sebenarnya saya kurang persiapan ya ini. Tidak niat ya, kurang niat bikin video. Tapi ada yang perlu saya sampaikan ya ke teman-teman. Jadi kembali saya yang masih yang masih baru ya, yang masih junior, yang masih amatir ya istilahnya, kembali melakukan sedikit kesalahan yang mungkin juga pernah dialami oleh teman-teman, dan semoga kesalahan saya ini tidak terjadi oleh teman-teman yang lain ya. Jadi tujuannya itu. Jadi kronologinya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya. Ini inverter saya yang baru. Jenis low frequency ya. Karena inverter saya yang ini mati, masih belum bisa perbaiki jadi saya beli yang baru dengan kapasitas yang mungkin jauh lebih kecil ya. Jadi ceritanya begini teman-teman, trafo ini kan panas ya, jadi di atas 40 derajat ya, bahkan kemarin bisa capai 50 derajat ya, padahal itu tanpa beban ya. Sekarang saya coba aja ukur lagi berapa ya, 47 nih, padahal tidak terpakai apa-apa ya. Jadi ternyata panas. Dan ada yang berkomentar kemarin ya, jadi untuk pemakaian trafo jenis ini ternyata itu normal ya, udah rata-rata emang terjadi panas, dan itu bisa disimpulkan sesuatu yang normal ya, panasnya itu. Nah, dari situlah saya coba cari tahu ya, coba searching lagi. Saya coba lagi cari trafo, siapa tahu ada yang berbeda ya, yang mungkin lebih cocok dari trafo ini. Nah, setelah melakukan pencarian, ternyata ada suatu toko yang memberikan deskripsi, yaitu disuruh untuk yang sistem baterai 12 volt itu untuk memparalel trafonya yang 7 volt ya. Jadi kalau sistem baterai 12 volt itu pakai trafo yang 0 dan 7 volt ya. Jadi kalau saya gambar seperti ini ya, trafo X UPS ya, tapi UPS nya sendiri saya sendiri kurang paham mengenai UPS, cuman ya sedikit tahu kemarin UPS itu kalau nggak salah kan buat backup komputer ya, kalau nggak salah itu. Cuman kan banyak tipenya ya, tipenya saya nggak paham, nggak begitu ngerti ya. Kadang tipe atau merek UPS-nya saya nggak paham. Jadi saya dapati gambar skema seperti ini. Skema ini juga saya dapatkan di salah satu toko online ya. Jadi kurang lebih seperti ini skema trafo yang saya pakai ya. Nah, ini saya gambar lebih tebal karena memang kabelnya lebih besar ya, kabel outputnya, bahkan sudah ada sekunnya ini untuk yang 7 volt sama 0 yang ini ya, yang sisi ini ya. Untuk gambarnya seperti ya, untuk fisiknya seperti ini. Nah, jadi ini ya, ini kabel bawaan asli dari trafo ya. Termasuk ini sudah ada sekun ya, ini ya, ada sekun. Nah, itu ada sekun buat nyambung ke
ke induktor ini juga ya. Nah, jadi kesalahan saya itu ya nggak tahu salah siapa ya, tapi saya beranggapan ini salah saya ya. Jadi ini saya gabung ya, ini saya gabung dan ternyata ini tidak bisa ya. Jadi ceritanya kemarin yaitu karena saya coba cari tahu kenapa ini panas, saya berpikir wah ini salah trafo ya, salah lah. Jadi saya coba cari tahu lagi trafo mana yang mungkin cocok dengan harga yang murah. Ternyata saya malah menemukan hal seperti itu ya, disuruh menggabungkan ya. Jadi efeknya begini teman-teman. Begitu saya gabung ya, yang ini saya gabung, ini saya gabung ya. Ini tetap, ini yang dapat induktor itu, ini saya gabung. Dan ternyata ini tidak mau menyala ya, tidak mau menyala. Jadi di SCC saya ini muncul kode error ya, langsung alarm bunyi, titit gitu ya, langsung alarm bunyi. Waduh, saya udah agak khawatir itu, jangan-jangan ada yang salah ya. Waktu itu saya belum sadar kalau ini penggabungan itu nggak bisa ya, salah, karena saya waktu itu saya waktu itu fokus benerin relay ini ya. Ya kemarin kok panas ya, relaynya panas banget. Oh ya, saya lupa pasang dioda ya. Dioda ini sekarang sudah saya pasang. Ada 2 dioda ini. Ini juga atas saran dari teman-teman untuk ngurangin panas ini ya. Jadi kalau nggak dikasih dioda ini, saat tegangan baterai hampir 14 volt itu panas sekali ya. Jadi ini panasnya berkurang ya. Jadi saya fokus di sini, saya coba nyalain. Nah, ini cuman kedip doang, lampu di sini yang di modul ini kedip doang, terus mati lagi. Terus SCC alarmnya bunyi ya. Lampu merah kedip-kedip, ini ada kode error kemarin itu ya. Saya coba ada kali 3 kali ya, mungkin kayak gitu terus ya, kayak gitu terus. Dan saya masih fokus di sini. Wah, saya pikir yang salah, sampai saya copot semua ini saya copotin semua, terus termasuk saklar ini juga saya sambung manual. Nah, itu saya baru sadar, oh ternyata ini penggabungan ini nggak bisa ya, penggabungan ini nggak bisa ya. Saya pikir kalau ini digabung panasnya akan berkurang, ternyata malah tidak mau bekerja sama sekali, sampai SCC ini alarmnya bunyi ya, titit. Nah, ada kode error di sini semacam, jadi baterai langsung ngedrop gitu kalau nggak salah ya, kayak semacam dikonsletkan atau di-shortkan gitu. Nah, dari situ baru setelah kabel saklar ini ya, ini on off dari inverter, saya cabut dari relay ya, saya gabungkan langsung. Nah, ternyata baru sadar ya. Jadi itulah kesalahan saya ya. Ini saya anggap untuk mengenai trafo ini ya. Jadi karena saya cari tahu kenapa panas, malah dapat informasi yang salah ya. Sebenarnya nggak salah juga, karena itu deskripsi dari trafo jenis steroid ya, yang donat itu. Saya pikir perlakuannya sama ya. Saya gabungkan dan ternyata tidak bisa ya. Jadi saya nggak tahu juga apakah rumus ini berlaku untuk semua model trafo atau enggak, saya nggak paham. Yang jelas yaitu tadi disuruh memparalel ya, saya menafsirkan seperti itu, ini digabung ya, jadi outputnya tetap di sini, ini digabung ya. Jadi ternyata itu tidak bisa ya. Jadi kesalahan saya itu, dan semoga
dari kesalahan saya ini ya, ada teman-teman tidak mengulanginya lagi ya, jadi tidak terulang oleh teman-teman semua. Jadi saya kepikiran itu, jadi saya sebenarnya nggak mau dibikin video nggak ya gitu, ya udah saya bikin aja lah, siapa tahu bermanfaat ya buat teman-teman ya. Jadi seperti ini gambaran skemanya trafo saya ya. Ini saya dapatkan di salah satu online juga. Ini sekarang kita ukur aja ya. Bismillah. Nah, seperti ini saya pasang terminal ini ya biar rapi. Sebenarnya ini nggak kepake juga ya, cuman biar rapi dan tidak menghilangkan biar saya sendiri nggak bingung gitu. Ini aslinya pakai terminal model seperti ini teman-teman ya. Ini yang 3, ini yang 15 volt ya, ini yang 220. Nah, untuk yang 7 volt itu di bawah ya, ini saya sambungkan langsung ya. Kalau yang ini udah ada sekunnya ya. Nah, itu ada sekun ya. Untuk yang tengahnya kabel langsung. Nah, untuk yang titik satunya juga pakai sekun ya. Untuk yang ini terminal ini ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan saja. Mungkin ini buat yang para senior ini udah nggak penting ya, tapi saya berharap ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin masih amatir, masih baru kayak saya ini ya. Nah, jadi kalau ini diukur ya, untuk yang terpakai yang kabel ujung sama ujung ya, 220 itu hitam sama kuning ya. Jadi ini nah itu 220. Ini yang diukur yang merah hitam sama kuning ya, pinggir sama pinggir. Ada 4 kabel ya yang buat outputnya. Terus kalau hitam sama merah, nah itu 205 volt ya. Nah, ini yang hitam sama merah 205 volt, dan yang ini yang hitam sama hijau ya, itu 190 volt. Jadi seperti itu spesifikasinya, kurang lebih seperti itu. Saya nggak tahu kalau trafo untuk UPS tipe lainnya, saya nggak paham juga, ini baru sekali ini saya pakai. Dan untuk yang titik ini yang 15 volt kalau nggak salah ya. Ini yang pinggir sama pinggir, 31 volt ya, pinggir sama pinggir, berarti ini 15 ya, ini 15 volt. Nah, untuk yang sistem baterai 12 volt itu pakai yang 7 volt, yang kita ukur di titik ini aja, titik heatsink ini ya. Nah, ini sebentar, nah ini, nah itu 7,78 volt. Ini yang untuk sistem baterai 12 volt. Dan kemungkinan kalau teman-teman pakai yang sistem baterai 24 volt, pakai yang ini ya, kabel yang ini ya, terminal yang ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga pengalaman saya ini bisa jadi pelajaran untuk bersama. Jadi kesalahan saya itu ya, jadi langsung ada kode error dari SCC ya, ada alarm ya. Jadi untungnya ya nggak terjadi apa-apa. Saya sempat khawatir inverter mati lagi ya. Yang lebih khawatir lagi takut pengaruh ke SCC ya. Tapi alhamdulillah ini ada sistem pengamanannya, dan alhamdulillah juga baterainya kenapa-napa ya. Jadi karena ada BMS kali ya. Jadi untuk saran saya dari
saya yang pemula ini ya, ke teman-teman wajib pakai BMS ya, biar lebih aman. Jadi kalau nggak sengaja konslet ya, ini jadi pengaman BMS-nya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Dalam video kali ini saya sedikit bahas mengenai Trafo X UPS ya yang saya pakai. Dan kesimpulan saya sih ini nggak cocok ya sebenarnya ya, kurang kuat karena panas ya. Karena ternyata setahu saya biasanya yang panas kan ini ya, heatsink pendingin ini ya, tapi ini nggak panas ya. Coba diukur ya, cuma 33 derajat, sementara ini 50 derajat ya. Jadi ada yang salah intinya ya, ada yang salah. Dan kesimpulan saya pribadi, kesimpulan yang awam ini, berarti trafonya nggak cocok, ini nggak sesuai ya. Jadi saya terus terang nggak berharap banyak di inverter ini, khususnya di trafo ini ya, nggak bisa berharap banyak. Ntar bisa dipakai buat apa ya nggak tahu, belum kepake ini ya, masih ini ATS masih ke PLN ya. Dan saya juga sebenarnya udah ada wattmeter ini, wattmeter AC buat yang ngitung kapasitas dari inverter ini ya, sebenarnya kemampuannya seberapa. Jadi saya beli ini buat hitung-hitungan, dan jadinya ntar saya harus peralatan apa yang bisa dipakai ya. Jadi kalau sebelumnya kan bisa kepake buat masak nasi ya, masak nasi, mesin cuci. Nah sekarang ini saya udah nggak berharap banyak ya, tapi harapan saya sih minimal bisa menyalakan kipas ya. Saya kipas ada 2, TV dan juga wifi ya. Saya sih harapan saya masih bisa menyalakan itu kipas 2 dan TV lah. Semoga ini bisa kuat untuk itu kipas dan juga TV dan wifi ya. Jadi ya ini saya pasang ntar buat hitung-hitungan istilahnya ya, biar saya bisa menentukan peralatan mana yang mau saya pakai ya. Dan juga saya masih penasaran sebenarnya sama inverter ini, kenapa murah ya. Saya masih curiga jangan-jangan ada fitur-fitur yang dikurangin ya. Saya masih cari tahu ini kenapa murah ya. Insya Allah akan saya bagikan ya, dan semoga bermanfaat ya, khususnya buat teman-teman yang sama-sama masih belajar ya. Dan ya kalau masih ada rencana mau bangun PLDS ya, semoga ini jadi sedikit referensi ya, terutama kesalahan-kesalahan saya yang sering saya lakukan, semoga teman-teman tidak mengalaminya ya. Dan untuk update sekarang PLDS saya baterai penuh ya ini, karena emang nggak kepakai. Ini SCC kemungkinan 0. Nah nggak ada arus yang mengalir, tinggal yang SCC yang itu ya, ini masih ada arus 0,8 ya, 0,8. Untuk yang ini sudah tercapai mode floating, tidak ada arus mengalir ya. Sebenarnya ini cukup panas hari ini ya, cuman saya tutup pintu karena berisik ya di luar. Ini jam 4 sore, cuman berisik, lagi ada orang hajatan ya, jadi saya tutup ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe, yang sudah menonton video saya, yang sudah berkomentar ya, terutama kemarin yang mengenai inverter ini banyak berkomentar ya. Intinya ya saya nggak bisa perbaiki ini ya, jadi
Apalagi ada yang berkomentar kemarin ya, kalau perbaikannya cukup mahal, bisa setengah harganya. Jadi ya sementara saya tinggal aja itu ya. Saya fokus di sini biar cepet cepet nyala lagi, cepet, intinya tidak mubazir lagi ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video-video saya bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang masih belajar seperti saya ya. Semoga kesalahan saya tidak terulang oleh teman-teman ya. Dari pengalaman saya yang sering melakukan kesalahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.